Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Syahlan SHMH, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Bongbongan Silaban SHLLM, selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, panitra, sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, ketua, wakil ketua, hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Siwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 16 Juni 2023. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Eskom MSI, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap-tiap tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi dengan topik penentuan lokus delicti dalam cybercrime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional yang akan dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Syahlan SHMH selaku pembicara, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Bongbongan Silaban SHLLM selaku moderator, serta Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Elvi Farida Saragi SH selaku notulen. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Bongbongan Silaban SHLLM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim, yang terhormat keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan, yang terhormat khususnya di sini pembicara kita Bapak Dr. Syahlan SHMH yang sebentar lagi dianugerahkan profesornya Pak ya. Saya sudah bisa panggil Prof apa bagian belum ya? Biarkan dulu. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan juga beserta jajarannya Bapak Wakil dan juga Bapak Panitra dan juga Bapak
sekretaris untuk pengadilan negeri. Nah, pada kesempatan ini kita adalah acara seperti biasa pembinaan di tiap hari Jumat, dan oleh karena itu waktu yang diberikan untuk kita sekarang ini bisa kita bertemu, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu pada kesempatan ini. Kiranya apa yang kita peroleh, yang kita dapat nanti pada hari ini, kita bisa mendapatkannya bermanfaat di dalam pekerjaan kita. Izinkan saya untuk menjadi moderator di dalam acara ini untuk pembicara yang sudah kita tidak asing lagi, Bapak Dr. Syahlan SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Adapun CV yang akan saya bacakan, namun tidak semuanya, beberapa saja, yaitu adalah di dalam pekerjaan telah berkecimpung di beberapa pengadilan selama menjadi hakim biasa di pengadilan negeri, baru kemudian mencoba membangun karirnya menjadi pimpinan wakil ketua pengadilan negeri Bangkinang, itu tahun 2009 sampai 2010, baru kemudian ketua pengadilan negeri Padang Sidempuan, ini ketabu-ketabu yang kemarin yang kita nyanyi itu Sidempuan. Itu ada fotonya juga Bapak apa di situ, Bapak Syahlan saat itu kelihatannya masih lugu, sekarang udah agak berbeda. Baru kemudian ada lagi di sini WKPN, itu untuk Sulawesi Selatan ya, itu di Sulawesi Selatan, di Makale, Sulawesi Selatan, dan juga kemudian menjadi promosi juga untuk ketua PN Depok. Ya, kemudian ketua pengadilan negeri Batam, mulai dari Depok, Batam, masuk langsung Jakarta Barat, dan selanjutnya menjadi hakim tinggi pengadilan negeri Medan. Nah, kemudian untuk masa pengalaman pengalaman adalah sebagai dosen pekerjaan, sebagai dosen di tidak tetap di anak hukum Universitas Riau ya, Universitas Riau, dan juga untuk dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Tarumanegara, dan juga menjadi dosen di Universitas salah satu di Kerawang, kemudian juga di Pradi, juga pengajar di Pradi, dan juga untuk pengajar juga di salah satu Universitas Riau, dan kemudian juga mempunyai pengalaman pelatihan. Salah satu di sini udah banyak pelatihan saya lihat, ini nggak bisa lagi saya bacakan yang diserahkan kepada saya. Tapi yang menarik perhatian kepada saya ini ada pelatihan di luar negeri ya, pelatihan atau studi perbandingan di Swiss dan Prancis. Itu ada di sana. Jadi untuk luar negeri juga sudah ada berkecimpung, barangkali cybercrime ini juga yang menjadi fokusnya mungkin bisa diinspirasi dari sana. Adapun menjadi tema atau judul di dalam paparan beliau adalah berhubungan dengan locus delicti di dalam cybercrime. Memang kalau kita lihat locus delicti gampang memang seperti yang di KUHP, tapi kalau misalnya di cybercrime, karena ini sifatnya di awan atau tidak ada batasnya, mari kita dengarkan nanti paparan beliau, kira-kira bagaimana nanti akan disampaikan. Oleh karena itu, untuk memberikan semangat kepada beliau ini dan juga untuk memberikan kesempatan, kita tepuk tangan dulu yang meriah. Kami ingatkan nanti kalau misalnya untuk PN-PN yang ada di Sumatera Utara, mohon diberikan perhatiannya, karena nanti kalau nggak ada pertanyaan, kami yang bertanya untuk menentukan apakah memang Bapak Ibu mengikutinya untuk melihat apakah capaian dari pembinaan ini bisa bermanfaat atau tidak. Jadi jangan hanya sebagai formalitas saja, tetapi tidak ada manfaatnya. Khususnya KPN-KPN yang menjadi kader-kader dan tiang-tiang muda untuk nanti menjadi penyangga masa depan Mahkamah Agung, nanti akan saya tanya, kalau misalnya tidak diperhatikan nanti malu sendiri. Ya, diperhatikan ya Bapak Ibu KPN ya. Baik, terima kasih. Silakan. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Dr. Syahlan SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang mungkin pimpinan ikuti secara online, Bapak yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak-bapak Ibu Hakim senior saudara kami yang berbahagia, seluruh hadirin yang mengikuti baik secara langsung maupun secara online, ketua-ketua PN sewilayah Pengadilan Tinggi Medan dan para hakim sewilayah Pengadilan Tinggi. Alhamdulillah wasyukurillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini sampailah giliran saya yang menurut perhitungan saya merasa Juni sudah tidak berada di Medan, sehingga rupanya masih berada di Medan. Jadwal ini sudah lama keluar. Tahun depan Pak, masih di sini. Saya rasa Juni sudah bergeser, tapi kondisi belum memungkinkan, lagi menunggu TPM atau rakyat. Judul yang akan saya bawa ini sesuai dengan instruksi pimpinan, itu tentang penentuan lokus delikti cybercrime. Ini sebenarnya sangat berat, karena cybercrime ini merupakan suatu tindak pidana yang berkembang dalam pembaharuan hukum pidana kita, yang tentunya segala pembaharuan pidana itu kadang tidak sempat mengikuti oleh karena berbagai kesibukan kita. Namun saya sangat berterima kasih kepada Bapak pimpinan yang telah memberikan tugas kepada kita semua yang secara bergilir mendapat waktu. Nah, sekarang tibalah saatnya saya akan mencoba mohon izin pada senior saya untuk menyampaikan materi. Berbicara tentang lokus delikti, memang kalau kita melihat instrumen digital itu biasa-biasa saja. Namun KUHP bukanlah segala sesuatu yang dapat memayungi, sebagai instrumen hukum untuk bisa menegakkan tindak pidana material. Oleh karena itu, berbagai ketentuan tersebar di KUHP untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan baik dalam hukum formil untuk menegakkan tindak pidana material. Nah, saya akan mulai dengan pendahuluan. Mungkin dalam pendahuluan ini saya akan lebih banyak membacanya, karena ini merupakan sesuatu kronologis bagaimana penting untuk menentukan tempus dan lokus delikti terhadap cybercrime. Karena cybercrime ini adalah suatu tindak pidana yang atas perkembangan zaman dan teknologi manusia, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, telah merubah tatanan kehidupan. Dan oleh karena itu, teknologi itu sebagai hasil karya umat manusia yang telah memberikan dampak kepada manusia itu sendiri, baik dampak secara positif maupun negatif. Pada hakikatnya, teknologi itu sebenarnya bersifat netral. Dia tidak bisa dipandang dengan dia mempunyai nilai kejahatan. Dia netral, adalah untuk kemakmuran dan kepentingan umat manusia. Tetapi dalam perjalanannya, perkembangan teknologi itu justru membawa hal-hal yang sifat negatif kepada umat manusia. Sehingga para kreator teknologi itu sendiri kadang kebingungan di dalam mensikapi perkembangan teknologi. Sehingga teknologi itu berbalik arah. Justru bukan manusia yang mengendalikan teknologi, tetapi teknologi mengendalikan manusia. Nah, dalam rangka itu, karena terjadinya sesuatu dampak yang positif dan negatif, dan tentunya dalam suatu tindak pidana, bicara tentang cybercrime, tentu kita akan bicara dengan terjadinya suatu tindak pidana. Dan karakteristik tindak pidana cybercrime ini bukan hanya sebagai delik formil, tetapi juga adalah cybercrime merupakan delik. Coba bayangkan, dia bisa menjadi delik,
dia bisa juga menjadi delik. Kalau hanya untuk masuk dalam satu komputer dan tidak menimbulkan akibat, tetapi menimbulkan ada kerugian pada orang lain, itu sudah bisa menjadi satu delik korupsi. Tapi kalau akibatnya kerugian-kerugian itu telah menyebar kepada berbagai orang, dengan sendirinya akan menjadi delik materi. Nah, oleh karena itulah makanya Pak Pimpinan Pengadilan Tinggi memandang perlu kita untuk berdiskusi pada kesempatan. Mungkin materi ini tidak akan memadai. Untuk itu saya kepada Bapak-bapak sekalian, mari kita saling mengisi, mari kita saling berupaya untuk bagaimana memandang pembaharuan hukum pidana kita ini menjadi sesuatu yang lebih kepada kita dalam pelaksanaan tugas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita lihat bahwa internet sebagai salah satu karya ilmu atau salah satu karya teknologi itu, ya, internet merupakan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun dan dia tidak terbatas oleh lintas dan politik. Hampir ya sepertinya without boundary, ya, borderless, tidak ada batas. Bagaimana seseorang bisa menggunakan internet. Nah, kita lihat Sunarto berpendapat pengejar internet yang bahwa salah satu fasilitas di internet adalah apa yang dinamakan situs atau World Wide Web. Fasilitas menyimpan berbagai informasi mengenai ilmu pendidikan, teknologi, dan sebagainya dengan tampilan yang berupa teks, animasi, suara, video, game, dan multimedia. Pada akhirnya kehidupan internet memunculkan anggapan yang memberikan kehidupan secara dikotomis menjadi real life dan virtual atau kehidupan maya. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan maya yang dilakukan oleh manusia. Kadang tanpa sadar dia mungkin hanya kena sekadar pisang berdampak negatif kepada dirinya. Nah, cuman untuk menentukan tembus delik ini, karena ini adalah menggunakan teknologi, dia menggunakan ada perangkat-perangkat piranti-piranti yang digunakan dalam internet itu, baik itu laptop, baik itu mungkin produk-produk lainnya, ya. Mungkin juga apa namanya itu HP. Dengan HP orang bisa sampaikan. Oleh karena itu, ya seperti saya katakan tadi bahwa awalnya teknologi informasi tersebut merupakan sesuatu yang bersifat netral, yaitu tidak dapat dilakukan sifat baik dan jahat. Tetapi pada kenyataan sesuai perkembangan teknologi, banyak pihak yang berniat jahat dalam melakukan. Kenapa saya katakan itu? Karena internet itu bisa sebagai teknologi yang untuk memancing terjadinya sesuatu. Jadi internet itu juga adalah merupakan kriminologi daripada yang dilakukan oleh manusia. Karena melalui internet orang bisa berbuat apa saja. Orang bisa melakukan sesuatu, orang bisa berkomunikasi apa saja. Bahkan video dan video itu kadang-kadang menimbulkan, tentunya juga menimbulkan dampak-dampak negatif di dalam kehidupan umat manusia. Next. Nah, kita bisa baca ini, saya tidak akan baca secara keseluruhan. Munculnya kejahatan dengan dimensi baru akibat dari penyalahgunaan internet. Internet telah mengundang tangan-tangan kriminal dalam bereaksi, baik untuk mencari keuntungan maupun secara terselek. Hal ini tentu memunculkan fenomena tersendiri yang sering disebut dengan cybercrime atau kejahatan dunia. Kejahatan cybercrime pada dasarnya seperti kejahatan pada umumnya, namun yang menjadi perdebatan adalah kejahatan tersebut dilakukan pada media teknologi canggih saat ini, dan juga yang membedakan adalah tembus dan delikti dari kejahatan tersebut. Jadi lokus delikti daripada Oke, terima kasih. Saya mendapat dari suara saya keras, jadi saya pikir terjangkau seluruh lapisan yang ada di online. Baik, saya akan perhatikan itu dan menunjukkan lagi dengan mic. Tadi saya katakan bahwa
Delik formil dalam kejahatan komputer adalah perbuatan seseorang yang masuk pada komputer orang lain tanpa izin. Nah, sedangkan delik materi adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian. Jadi itu merupakan karakteristik dari sebagai orang yang perlu kita catat. Dia bisa merupakan delik murni dan dia juga merupakan delik materi. Nah, kalau undang-undang tindak pidana korupsi kita sudah mengenal bahwa dia merupakan delik murni. Karena tidak perlu ada akibat, kan? Dan kemudian walaupun uang negara itu sudah dikembalikan, tapi dapat dipidana. Itu menurut penjelasan undang-undang tindak pidana. Tetapi cybercrime memiliki spesifikasi, memiliki karakteristik bahwa dia adalah delik formil dan juga menjadi delik materi. Next. Nah, kemudian kejahatan cybercrime menimbulkan polemik untuk menjatuhkan pidana pada cybercrime yang dipakai apakah KUHP atau undang-undang ITE yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Ini itu suatu perdebatan. Nah, saya mulai dari beberapa nanti kalau kita masuk kepada lokus delikti. Kemudian hal yang menjadi perdebatan mengenai lokus delikti. Ketentuan mana yang menggunakan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili orang yang melakukan tindak pidana. Ini penting karena menyangkut nanti tentang kompetensi relatif dari suatu badan peradilan, ya, dari suatu pengadilan badan peradilan atau badan peradilan dengan kompetensi tersebut. Tapi pengadilan terima itu menyangkut masalah kompetensi. Next. Nah, kemudian permasalahan yang krusial, bagaimanakah penuntut dan resiko pelaku delikti dalam kejahatan cyber? Bagaimana pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak ataupun yang berwenang mengadili kasus cybercrime? Tetapi kita tidak bersama pusing, tidak ada instrumen hukum yang bisa kita lakukan. Kemudian juga dari kepolisian kita telah melakukan pembinaan tentang bagaimana secara khusus suatu tindak pidana cybercrime. Nah, sekarang kita masuk kepada penentuan tempus delikti dan lokus delikti cybercrime. Walaupun sudah ada aturan yang menegakkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana cybercrime, namun bukan berarti sudah paling tepat. Walaupun kita tidak pusing. Ya, kalau orang eksepsi tentang umpamanya ada kompetensi relatif, kita pasti akan pertimbangkan. Kenapa lagi kita lebih tinggi sudah berlawan. Dalam penentuan tempus delikti cybercrime, karena cybercrime dilakukan dengan alat canggih atau teknologi yang canggih melakukan kejahatan cybercrime, tidak mudah melacak, mendeteksi secara mudah untuk menentukan tempus delikti, alat bukti maupun tersangka itu sendiri. Nah, jadi karena tidak mudah menentukan, makanya kita dituntut untuk bagaimana kita memahami tempus delikti tindak pidana cybercrime. Lanjut. Nanti kita juga akan tampilkan beberapa kasus, termasuk kasus di Depok yang waktu itu saya masih pernah, waktu masih bertugas di Depok, itu kasus Buniani, itu tempus deliktinya di Depok tapi disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah itu kenapa? Ada instrumen. Lanjut. Nah, kemudian saya sedikit ingin mengemukakan tentang adanya suatu teori bahwa kata teori itu crime is product of society itself. Semakin berkembang peradaban manusia, semakin meningkat pula bentuk-bentuk kejahatan. Akan tetapi hukum selalu tinggal di atas. Saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. Purwoto Ganda Soekarno, hukum selalu tinggal di landasan, sedangkan perkembangan umat manusia selalu tinggal landas. Jadi hukum itu selalu tinggal di landasan. Oleh karena perkembangan. Nah, oleh karena itu di dalam pembaruan hukum pidana kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh tidak mengikuti perkembangan pembaruan pidana. Kehadiran komputer sebagai ujung tombak revolusi teknologi
informasi kompetensi kemajuan berbagai macam teknologi yang terkait. Jadi kehidupan manusia itu menjadi satu part dari perkembangan zaman dan terkaitnya dengan perkembangan teknologi yang dikreatori oleh para kreator-kreator teknologi tersebut. Konvergensi teknologi komputer dan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru yang internet dan sudah ada. Kemudian penentuan kompetensi secara umum yang digunakan pada ilmu hukum pidana saat ini apakah masih relevan? Nah, ini kita punya pertanyaan, apakah penentuan lokus delikti yang digunakan di dalam tindak pidana umum masih relevan tidak? Pembahasan ini masih relevan bila diterapkan dalam penentuan lokus delikti cybercrime. Mengingat sifat cybercrime yang lintas batas budaya dan lain-lain. Nah, tentunya dalam perkembangan ya sekarang hukum yang mengatur tentang tempus delikti secara khusus mengatur tentang menentukan tempus delikti itu belum ada. Hanya merupakan ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar. Adanya aturan hukum untuk memberantas cybercrime dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembuatan hukum pidana nasional di mana sesuai dengan teori sosiologi bahwa perubahan sosial mengakibatkan perubahan. Jadi ya memang siapa yang mengatakan bahwa ambisius itu bahwa di mana masyarakat bisa menegakkan hukum, tetapi hukum itu memang selalu tertinggal di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai hakim perlu mencermati perkembangan teknologi itu yang berkaitan dengan pembaharuan. Next. Coba bawakan dikit. Tidak bisa saya baca. Nomor 1, tidak mudah karakteristik untuk menentukan lokus delikti itu memang juga perlu kita ketahui bahwa kenapa sulit menentukan lokus delikti cybercrime. Ya, karena dipandang tidak mudah melacak untuk menemukan lokus delikti dari kejahatan dunia maya. Kemudian keterbatasan alat untuk melacak dan apalagi di daerah-daerah yang sangat rentan atau masih rentan dengan pengetahuan teknologi, ya tentunya akan sangat susah menggunakan piranti teknologi itu sendiri, dan itu sangat susah untuk melacak kejahatan tersebut. Belum adanya undang-undang yang berlaku karena yang mengatur secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana atau lokus delikti. Dengan demikian sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan hukum pidana yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana di tempat di dalam negaranya maupun di luar negaranya. Yang keempat, untuk menentukan lokus delikti tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan kepada ilmu dan praktik peradilan pidana, maka penentuan lokus delikti cybercrime pada dasarnya tetap memakai teori pidana yang telah ada. Nah, jadi tadi ada pertanyaan, apakah masih relevan? KUHP itu kita gunakan untuk menentukan lokus delikti. Nah, ternyata dalam perkembangan ilmu ya ada teori-teori yang mendukung kita mau berpegang kepada pendapat yang mana. Nah, teori diantaranya yaitu teori perbuatan material, yaitu tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmani yang dilakukan oleh si pembuat atau wujudkan tindak pidana. Jadi di mana tindak pidana itu dilakukan? Kemudian teori instrumen atau alat. Dalam teori ini tempat terjadi delik dalam tempat bekerjanya alat yang dipakai. Next. Kemudian kalau kita melihat beberapa pendapat profesor, pendapat hukum, kata Prof. Panharten mengatakan bahwa pemerintah berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai lokus delikti itu adalah seorang pelaku telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Nah, itu menurut Panharten. Tak perlu akibat itu. Tapi katanya di mana telah terjadi tindak pidana dilakukan. Itu kata Panharten.
Nah, kemudian kita juga bisa melihat pendapat Prof. Bomelen yang dipandang sebagai satu lokus delikti. Dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materi. Tempat itu sebagai pedoman hukum. Nah, kemudian Profesor Muleno, para ahli dalam menentukan mana yang menjadi tempat kejadian pidana berbeda pendapat sehingga menimbulkan dua aliran. Ini biasalah, pakar hukum, ahli hukum selalu kalau ada berbeda pendapat menimbulkan aliran. Aliran itu yang pertama, aliran yang menentukan asas tempat, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, ya, aliran bukan usaha. Aliran kemarin memang ini materinya kemarin aja ngebut. Aliran yang menentukan di beberapa tempat itu mungkin tempat perbuatan dan mungkin tempat akibat. Nah, ini boleh kira-kira berpendapat yang mana yang kita pegang. Tapi tentu dalam praktik di dunia peradilan di Indonesia tentu ada yang sudah menjadi jurisprudensi kita yang kita ikuti. Next. Ini pendapat-pendapat ini secara normatif tidak perlu saya akan kita lanjut aja ya. Karena juga penyampaian materi ini berapa menit Pak? Masih lama lagi. Masih lama. Walaupun lama saya tidak punya banyak materi yang lain. Paling cerita aja bukan ya. Oke. Dalam proses penentuan lokus delikti dalam cybercrime itu telah dan apa itu sama seperti penentuan lokus delikti pada kejahatan, pada pidana umum. Tetapi hal yang membedakan adalah ini perlu disikapi. Media yang digunakan dalam kejahatan tersebut adalah media elektronik seperti laptop dan pun juga jelaskan. Masih banyak lagi media elektronik yang canggih berasal dan maka dari itu cybercrime digolongkan menjadi kejahatan khusus. Jadi kalau nomor perkaranya mungkin khusus, tetapi ada perkara di Jember tadi saya baca PIT B. Nah ini juga kita sikapi. Apakah PIT B atau PIT sus? Tapi kalau menurut spesifikasinya menurut saya tidak pidana khusus. Karena kekhususan tidak pidana itu yang pertama hukum acaranya beda. Ya kan, hukum acaranya beda. Kemudian dia tidak termasuk dalam suatu rangkuman satu perundang-undangan. Dia tersebar di luar KUHP. Itu kekhususan suatu tindak pidana itu dinilai seperti yang pertama hukum acaranya berbeda, kemudian dia diatur dalam undang-undang. Lanjut. Itu apa itu? Persoalan tempat terjadinya tindak pidana tidak hanya penting, ini pentingnya untuk penentuan lokus delikti. Kenapa sangat penting? Yaitu menyangkut masalah satu berkaitan dengan kompetisi relatif bisa dijelaskan, kemudian berkaitan dengan ruang lingkup pelakunya tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Kemudian berkaitan dengan pengecualian yang dimaksud dalam pasal 9 KUHP berdasarkan ketentuan pasal 9 KUHP telah ditentukan bahwasanya ketentuan pasal 2 dan 8 berlaku dibatasi dengan pengecualian. Nah, pengecualian ini dia tidak dipidana kalau dia lakukan di tempat tertutup, tetapi dia bisa menjadi pidana kalau dilakukan di depan umum. Itu pengecualian. Lanjut. Kemudian berkaitan dengan bahwa sebuah tindakan dapat lanjut. Salah satu ulang kembali sebentar. Kelima salah satu syarat mutlak sahnya sebentar. Jadi penentuan tempus delikti itu juga merupakan syarat sahnya suatu surat dakwaan. Oleh karena itu penentuan tempus delikti sangat penting. Next. Nah, kemudian perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional. Cybercrime disiasati penyidik dengan melakukan penyidikan laboratorium forensik. Komputer juga menggunakan ahli digital. Jadi seorang penyidik itu kalau melakukan suatu penyidikan terhadap suatu kasus cybercrime, dia harus melakukan penyidikan di laboratorium forensik komputer. Juga melibatkan ahli digital.
Tidak bisa dia tidak menggunakan ini, merupakan suatu perbedaan dengan tindak pidana konvensional. Nah, sedangkan kejahatan konvensional dilakukan sebagaimana biasanya tindak pidana pada bagaimana yang diatur. Lanjut. Kemudian untuk tindak pidana cyber memang agak susah karena dunia internet atau cyber space seolah-olah dunia tidak ada batas atau lingkup batas. Namun dalam praktiknya untuk menuntaskan kasus-kasus cybercrime, nah ini dalam praktek kita sudah melihat walaupun tidak ada undang-undang yang khusus untuk menentukan kasus ini, tetapi dalam prakteknya penyidik kepolisian fokus pada lokasi hadis berada, di mana hadis itu berada, karena mendengar juga pelaku telah melakukan suatu tindakan. Nah, tapi apakah ini bisa kita terima sepenuhnya? Nah, tentu kita melihat sesuatu perkembangan dan pembaruan di bidang tersebut. Kemudian namun perlu juga menjadi perhatian bahwa ketentuan pasal 84 ayat 24 yang merupakan legislasi Indonesia mengatur bahwa prinsipnya lokus delikti suatu tindak pidana adalah tempat di mana tindak pidana dilakukan. Lanjut. Nah, kembali. Nah, sedikit kita masuk sedikit ke dunia Pamansa dari Pamansa. Bagaimana tembus delik itu di Amerika diterapkan? Nah, sedikit mungkin sebagai wacana bagi kita, bagaimana jika kita tembus? Nah, di Amerika Serikat ada teori yang menyebut bahwa pertama teori of the upward on the download. Nah, kata teori ini menjelaskan bahwa dalam dunia cybercrime terdapat dua hal utama, yaitu uploader, pihak yang memberikan informasi ke cybercrime, dan loader, pihak yang akses informasi. Ini dia memandang dari posisi. Kemudian teori yang kedua, teori of the server. Teori ini menjelaskan bahwa penyidik memperlakukan server di mana halaman web secara fisik berlokasi, tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data. Itu di Amerika. Kemudian yang ketiga, teori of internal space. Nah, teori ini menjelaskan bahwa cyberspace dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional. Nah, dia sudah memisahkan hukum konvensional, di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang besar. Itu di teori. Lanjut, kita sedikit. Kemudian dalam materi ini saya bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan penentuan tembus dan lokus cybercrime sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam pidana. Tembus dan lokus yang juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan yang tadi saya jelaskan. Kemudian teori perbuatan material, teori akibat, teori instrumen, dan teori gabungan. Lanjut. Nah, kesimpulan dan selanjutnya kesimpulan. Jadi dalam menentukan di mana dan kapan suatu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi, penegak hukum menggunakan keempat teori tersebut. Tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan material dan teori. Nah, jadi dalam praktek kita melihat bahwa lebih banyak menggunakan teori perbuatan dan teori akibat. Nah, itu sudah jelas. Jadi lebih banyak praktik seperti itu. Sehingga penentuan tempat dan waktu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat dibenarkan sebagai dapat ditentukan dengan pasti. Itu sebagai kesimpulan. Nah, namun sebelum kita sampai ke jawab, saya sedikit mengetengahkan kasus. Next. Nah, saran. Coba tadi kesimpulan tadi belum selesai tadi. Dan lanjut ini bisa dibaca Bapak kesimpulan saran. Nah, kalau kita tentunya menyarankan kepada pemerintah pihak legislatif untuk memproduksi undang-undang aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin. Sehingga rancangan undang-undang KUHP baru sudah seharusnya
Seharusnya diatur dengan jelas jika perlu tanpa harus melakukan penafsiran untuk menentukan tembus delikti. Kemudian diharapkan untuk bukti cybercrime oleh aparat penegak hukum dapat sesuai dengan penerapan teori. Nah, jadi perlu memang teori itu kita dasar. Karena tanpa teori ya tentunya kita tidak bisa berpraktek. Tanpa praktek teori tidak berjalan. Antara teori dan praktek itu memang harus beriring. Makanya di dunia perguruan tinggi sekarang sangat dibutuhkan praktisi-praktisi hukum untuk mengajarkan materi-materi yang bersifat hukum acara. Lanjut. Nah, sekarang kita ingin mengetengahkan kasus. Nah, kasus ini bisa bacakan ya, kasus berbasis web Presiden Info yang terjadi pada awal tahun 2013 yang mana situs Presiden Info diubahkan dengan pada Wildan, yani bukan Pak Yani ya, Wildan Yani Ansari dengan menggunakan nickname. Tentunya kasus ini telah diputus oleh PN Kabupaten Jember nomor 253. Nah, di sini PIT B, maka saya katakan PIT B. Nah, menurut pandangan saya ya secara karena ini aturan sangat karakteristik, punya suatu karakteristik, dia mempunyai sesuatu perbedaan dengan tindak pidana konvensional, semestinya ini pinsus. Tetapi di Jember si katakan PIT B atau kesalahan etik mengupload putusan ini saya tidak tahu. Pada kasus ini terdakwa Wildan yang selaku operator net seperti kasusnya Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih bermaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri Jember terbukti melakukan tindak kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang. Jika kita lihat kasus ini bahwa tempat pelaku melakukan kejahatan adalah di daerah Jember, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara adalah PN Jember. Walaupun yang menjadi korban tidak berada di wilayah itu. Jadi tidak di mana korban berada. Walaupun saksi-saksi banyak di sana, tetapi berada di Jember, ternyata dia menyidangkan di Jember. Padahal korbannya tidak bersaksi. Lanjut. Kasus yang kedua, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Florence Sihombing tahun 2014 di Jalan Meski Gunting nomor 2 Demangan Bangun Yogyakarta, dalam hal ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja melakukan penghinaan warga Jogja melalui media sosial. Dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa yang melakukan pemeriksaan tidak adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang mana pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa berada di wilayah Yogyakarta. Lanjut. Nah, kita ingin menjelaskan kasus ini. Jika kedua kasus di atas pengadilan yang berwenang memeriksa mengadili tindak pidana adalah pengadilan yang memiliki wilayah di mana pelaku tindak pidana, maka berbeda dengan kasus yang terjadi tentang penyebaran hoax Sri Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta. Pengadilan yang memeriksa adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Padahal pelakunya adalah warga Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Di sini berarti teori yang digunakan adalah teori di mana tempat terjadi tindak pidana, di mana terjadi akibat dari tindak pidana terhadap kasus penyebaran hoax Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, jadi di sini kita seperti yang katakan tadi bahwa dalam praktek cenderung digunakan dua teori, tidak menggunakan teori gabungan, teori material dan teori lingkungan. Nah, itulah yang dapat kita lihat. Kemudian juga pengalaman saya di Depok itu Buniani itu tidak disidangkan di Depok, penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Penuntutnya adalah Kejaksaan Negeri Depok, tetapi diadili diperiksa sendiri di Pengadilan Negeri Bantul. Nah, tentunya berdasarkan pasal 4 bahwa Mahkamah Agung dapat menunjuk
pengadilan yang akan memeriksa tindak pidana itu. Baik dengan pertimbangan politik, baik dengan pertimbangan politiknya, tentu persidangan. Sebagai cybercrime dari saya telah berjalan 45 menit, tidak salah. Saya Tutup dengan pantun. pantun betul. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon besar mengisi pada bapak-bapak senior, mari kita saling bertukar pikiran karena ini adalah tugas yang dibebankan oleh pimpinan. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk pembicara kita. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Sahlan. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Silakan kita berikan kesempatan dulu kepada pengadilan-pengadilan negeri yang ada di wilayah PT Medan ini, baru nanti kalau ada pertanyaannya dijawab dulu sama Bapak Ibu Hakim Tinggi, baru nanti kalau tidak bisa dijawab, nah baru kami nanti sampaikan ke pimpinan. Begitu. Jadi kita terakhir menjawab itu karena tadi Pak Sahlan menyampaikan supaya Bapak Ibu Hakim Tinggi senior bisa menyampaikan sumbangsinya, partisipasinya dalam acara ini. Silakan untuk 3 pertanyaan pertama dari Satker. Pengadilan Negeri Medan, ada pertanyaan? Oh iya, kan ada pesta ya. Pengadilan Negeri Pakam. Ada pertanyaan? Baik. Halo. Baik, terima kasih Bapak. Sementara belum ada Bapak. Bentar belum ada ya. Ini Pak Thomas ini KPN yang baru ya. Gimana keadaan di sana Pak Thomas? Baik Bapak, aman. Sementara kalau ada sesuatu pasti kami lapor Bapak. Oke, siap. Nah, terus kemudian lagi untuk Pengadilan Negeri Binjai. Hati-hati ya, nanti kami yang bertanya. Pengadilan Negeri Binjai. Ada bertanya? Enggak ada. Langsung dulu ke Pengadilan Negeri Nias, Yahubu. Ini kebetulan ada beliau pengawasan di sana. Gimana Nias, semangat? Pak Wijaya. Pengadilan Negeri Nias, Gunung Sitoli. Kok cuma dewe? Itu melamun lagi. Coba apa yang bertanya? Halo? 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 Halo Pak. Ya kami panitra karena barusan. Oh iya, pimpinan baru kesana, ada pengawasan di sana, ya baru ini. Ya sekalian mencek juga apa memang pengawasan masih berjalan di sana itu. Jadi udah baru berangkat ya. Oke, semoga beliau-beliau dan rombongan bisa sehat selalu di dalam perjalanan dan bisa bertemu kembali minggu depan. Lanjut, Pengadilan Negeri Simalungun. Siap Bapak, untuk sementara belum ada Bapak. Ini semua saya panggil nggak ada yang bertanya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang saya yang bertanya. Nanti kalau siapa yang bisa menjawab dapat hadiah, ya. Hadiahnya nanti saya pikir-pikir dulu. Siapa nanti dari pengadilan negeri yang bisa menjawabnya? Saya ingin bertanya tentang lokus delikti dalam KUHP di pasal mana diatur? 84 2 Pak. Hah? 84 2. Iya, pasal berapa diatur tentang wewenang pengadilan negeri itu? Pasal? Ya, hampir kena tadi pasal? 44 ayat 2.
Iya, betul. Itu pengadilan negeri mana itu ya? Dari Natal, Pak. Hah? Dari Natal. Natal. Oh iya. Ini namanya siapa? Namanya siapa yang bisa jawab tadi? Itu ketuanya atau hakimnya? Pak Hah? Catur Alfat, Pak. Pak Alfat. Ketua. Pak ya, Pak. Oh, Alfa Mitra. Oh, panitia. Oh, hakim. Namanya Alfa. Ya, Pak. Kemudian orang tuanya dulu kepingin mobil Alphard makanya kasih Alphard ya. Oke, bagus. Bagus ya. Nah, kemudian ingin bertanya lagi. Dalam hal apa bisa disimpani locus delicti? Dalam KUHP pasal berapa? Satu, Pak. Saksi, Pak. Saksi keberadaan saksi. Keberadaan saksi. Bagian saksi. Ini siapa yang jawab tadi? Dari Natal, Pak. Hah? Teknik lagi, Pak. Main mandali Natal. Natal juga ya? Oh, Nah. Pengawasnya Mandiling Natal pengawasnya ini kayaknya bagus ini ya. Nah, ada yang bertanya sambil saya bertanya supaya kalian mau bertanya. Ya silakan bertanya. Ini silakan baru dipancing. Ya silakan. Nama siapa? PN-nya dari mana? Bertanya, saya Alfat dari Pengadilan Negeri Mandai Natal. Saya mau bertanya mengenai apakah dimungkinkan cybercrime itu pelaku tindak pidananya adalah badan hukum, nggak perorangan gitu. Dan kalaupun badan hukum, bagaimana konteks pertanggungjawabannya? Gitu. Apakah bisa dikenakan model korporasi atau tetap dikenakan ke orang juga yang bertanggung jawab? Apakah mungkin itu dilakukan oleh badan hukum? Ini tadi korporasi. Apa ini tadi? Korporasi. Apa pertanyaannya? Jadi Pak, kedengeran Pak suara saya Pak? Terdengar suara saya Pak? Bertanyanya coba kok saya nggak mengerti. Apa Ini pertanyaan? Pak, Nah, dalam kejahatan cybercrime dimungkinkan pelaku tindak pidana adalah badan hukum seperti itu. pelaku tindak pidana badan hukum. Gitu. Kalau ya Pak, kalaupun memungkinkan pertanggungjawabannya seperti apa pertanggungjawaban pidananya? Oke, kayaknya itu udah menyimpang juga. Ini judulnya locus delicti, ini masalah pertanggungjawaban. Nah ini pertanggungjawaban pidana korporasi nih. Pak siapa? Ini oke, itu dipending dulu. Itu dipending dulu ya karena nggak kena. Itu semua bisa menjawab itu orang di sini. Tapi ini khusus sekarang locus delicti dulu ya. Ini locus delicti dulu. Ada yang bertanya? Nah, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya. Dalam hal apa ketua Mahkamah Agung bisa menunjuk satu pengadilan untuk mengadili karena alasan keamanan? Itu diatur di mana? Jadi itu biasanya perkara teroris. Alasan keamanan. Dan Hah? Siapa yang saya jawab? Tensi di Kalang, Pak. Natal juga ini, pengadilan negeri? Di Kalang. Sidi Kalang Pak, Galawan 5. Pasal Iya, 8. Pasal 85 Pak. Pengadilan negeri Sidikalang ini sering muncul ini, saya lihat ini aktif-aktif orang di sini, pintar-pintar lagi. Ya, Sidikalang. Siapa namanya? Biar saya ingat namanya. Nanti saya usulkan sama Pak KPT, biar diusulkan nanti sama Pak Dirjen untuk TPN. Jangan TPM. Aduh. Itu namanya berusulan, makanya aktif-aktif semuanya. Kalau kalian nggak aktif-aktif, gimana? Kalau yang pandai-pandai itu kan ke kota besar pandai-pandai. Ayo, Pasal 85, Pak. apa jawabannya? Pasal 85 KUHP. Pasal 85 KUHP, Pak. pasal 5 KUHP. 85, Pak. Coba baca. Dalam hal keadilan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang dalam pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Iya. Iya, nanti masalah teknisnya nanti bisa dibaca lagi ya atas permintaan siapa atas permintaan ini. Ya, bagus. Ya. Nah, jadi berarti sekarang untuk menyidangkan perkara pada prinsipnya tadi sampaikan adalah di mana tempat berada tindak pidana dilakukan dengan beberapa variasinya, tapi pada intinya itu.
Nah, terus tadi di dalam cybercrime, coba saya tanya tadi dari paparannya, apa yang dimaksud dengan perbuatan material dan perbuatan akibat menjadi wewenang jurisdiksi pengadilan tersebut untuk mengadilinya. Tadi masuk di kesimpulan paparan. Siapa yang bisa jawab? Berarti nggak ada yang dengar tadi Pak Sahlan itu mengapakan itu, memaparkan itu. Atau kalian tadi terpukau dengan bahasa penyampaian dari Pak Sahlan, jadi nggak dengar lagi materinya. Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yuk lagi. Setelah Pak, izin Pak. Ya, Tadi sempat disebut perbuatan material itu maksudnya tempat terjadinya perbuatan fisik dalam artian tindak pidana itu terjadi, maka tempat dilaksanakan itulah yang dijadikan sebagai lokus tindak pidana. oke, stop. Itu benar? Benar Pak Sahlan? Benar. Ini dari Sidikalan juga ya? Oh, ini luar biasa, benar. Terus lanjut. Akibat apa? Lalu kemudian juga ada disebut mengenai akibat. Kalau akibat itu mengenai akibat dari tindak pidana itu Pak. Dalam artian kalau ada tindak pidana yang mengharuskan terjadi akibat tertentu, maka tempat terjadinya akibat itu misalnya matinya orang lain, matinya itu tempatnya dijadikan fokus tindak pidana. Ya, jadi akibatnya ya. Jadi di tempat akibat ya. Ya tadi sudah dijelaskan dengan satu kasus. Baik, ada lagi yang bertanya. Sampai ini bertanya, ada nggak tambahan masukan dari Bapak Ibu untuk acara ini? Izin Pak, PNC di kawan mau izin. Ya, sebentar, untuk hakim tinggi, ada nggak masukan atau tambahan Pak? Silakan Pak Kurnia. Kalian berpikir-pikir dulu PN ya. Ini Pak Kurnia mau ngomong dulu, siapa tahu ada tambahan. Terima kasih mengkritisi jalannya diskusi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya berikan informasi. Satu, mengenai teknik penayangan. Ya. Nanti di bagian IT, ketika merasakan atau pembawa makalah menyampaikan, coba dimainkan kameranya, ya, supaya slide-nya dan yang menonton dan berbicara diambil fokusnya sehingga tampilannya bagus di layout tampilan kita di komputer ya. Jadi selain sisi kecil-kecil sekali-sekali di zoom PN Medan memperhatikan dengan baik atau tidak, Bubuk Pakam dengan baik atau tidak, dan di fokus di zoom pembicaranya ketika ngomong ini kan ada kameranya. Di shot ke situ sehingga tidak monoton hanya makalah tadi. Selanjutnya yang kedua, ini bagus apanya ini usulannya itu bisa dilaksanakan ya dari orang IT ya. Jadi waktu paparan itu di slide-nya itu ada juga orangnya, bisa ya? Ya. Dan juga di fokus ini digeser-geser maksudnya seperti kameramen. Jadi ada persiapan. Bisa ya ke depannya ya? Oke, selanjutnya yang kedua, alangkah baiknya kalau materi ini makalahnya paling tidak sehari sebelumnya sudah di-share ke para peserta sehingga di para peserta itu sudah membaca lebih dulu, mempelajari lebih dulu slide dari pemerasaran sehingga mereka siap dari membaca itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau bahasan-bahasan apa yang akan dilakukan sehingga bersama pengumuman akan adanya pembinaan teknis ini sekaligus makalahnya atau PPT-nya, bahan tayangnya di-share juga ke PNPN. Kita sudah dapat Pak Kurnia untuk poin yang kedua. Cuman nanti kalau misalnya poin kedua ini dilaksanakan, pemapar harus betul-betul belajar juga 1 minggu sebelumnya. Jangan nanti orang yang apa belajar sama pemapar nantinya dia jadi pertanyaan lebih sulit dijawab nanti. Itu mahasiswa itu belakang itu menjawab pertanyaannya susah itu nanti. Jadi namanya diskusi. Kalau pertanyaan nggak bisa dijawab jadi pending untuk dijawab secara tertulis. Tapi ya, itu yang bagus. Itu bagus. Saya juga justru ingin menyampaikan itu. Tetapi kemarin saya sempat koordinasi dengan Pak Ketua.
apakah boleh dalam bentuk materi lain. Nah, kalau materi lain, saya sudah siap untuk share. Tetapi materi ini karena saya memang ini kesalahan juga dari kita tidak mempersiapkan jauh sebelumnya. Karena saya katakan lagi, saya berhitungan Juni sudah. Iya. Jadi saya tidak berpesan. Tapi walaupun demikian, saya berusaha untuk tampil pada hari ini untuk menyampaikan lokus delikti ini. Karena materi ini cukup berat. Tetapi karena ada dasar pegangan kita dalam mengetahui tentang lokus dan lokus delikti ini, ya kita tinggal menengok aja teori-teori. Dari teori dalam praktek yang berkembang seperti yang dijelaskan tadi, ada. Jadi saya kalau banyak pertanyaan itu Memberikan pengetahuan. iya, memberikan pengetahuan tersendiri kepada kita. Itulah waktunya kita berada di depan, orang banyak bertanya, jawabannya berkomentar, orang banyak menyampaikan pendapat-pendapat. Sepertinya kita ketika penuh ini Pak. Ada berapa 10 orang. itu kalau di Ya, untuk Bapak Ibu yang lagi tidak bicara di unmute ya supaya bisa kita dengar. kita perisahan itu bukan kita, justru kita menimba ilmu dari para ahli. Seperti kita pernah memeriksa saksi ahli yang wamen HAM sekarang, kemudian pakar-pakar hukum yang lainnya, itu kita menimba ilmu. Nah, oleh karena itu juga kami berharap kritik dan saran, pertanyaan, monggo kami tunggu dengan senang hati. Kalau kami tidak bisa jawab, kami penting kita minta pendapat pada semua. Oke, terima kasih. Jadi tadi usulan dari Pak Kurnia itu bagus untuk kedepannya supaya bisa kita praktekkan ya dua-duanya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ketiga terakhir, ini kan ada notulennya dicatat ya. Notulennya itu jangan terlalu lama ditandatangani dan syukur-syukur pada season berikutnya seminggu kemudian itu bisa juga di-share di grup komunitas atau di apa sehingga menambah wawasan, masukan-masukan notulen yang ada itu diperbaiki. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada 3 usulan. Dicatatkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita laksanakan. Lanjut Bapak Ibu Hakim, ada yang ditambahkan atau pertanyaan atau masukan? Sambil menunggu KPN untuk bisa bertanya atau dari Pengadilan Negeri. Karena waktu kita tinggal berapa lagi? 10 menit lagi atau berapa menit lagi? Hah? Tinggal 10 menit lagi ya? Pak Giri nggak bertanya. Dari Pengadilan Negeri mana yang bertanya? Pak dari Panci Kitau mencoba bertanya. Tadi sudah dijawab kan? Pertanyaan yang lain tadi menjawab pertanyaan dari Bapak. Kalau sekarang mengajukan pertanyaan. Oh ya, silakan bertanya. Izin Pak mengajukan pertanyaan tentang lokus delikti. Tadi kan menarik sempat disinggung mengenai ada yang namanya ruang cyber atau cyberspace. Nah, saya ingin mengacu ke Undang-Undang Tindak Pidana Siber, kan sebenarnya sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan tahun 2016. Nah, sekarang kan kita ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang merubah beberapa ketentuan tindak pidana siber dalam undang-undang yang sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan kan dalam prinsipnya tindak pidana cyber itu kan yang berkaitan dengan komputer kan sebenarnya itu kan berkaitan dengan adanya ruang cyber atau cyberspace. Ruang cyberspace ini kan tidak mengenal teritorial atau bahkan tidak mengenal nasionalisme batas-batas nasional dari terjadinya tindak pidana itu. Nah, di pasal 158 KUHP yang baru itu kan diatur mengenai frasa di muka umum. Di muka umum itu disebutkan dalam pasal 158 KUHP yang baru adalah suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik, yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, mengacu kepada pasal 158 ini, bukankah pada prinsipnya KUHP yang baru ini tidak membatasi adanya lokus pidana, dalam artian tindak pidana elektronik sesungguhnya dapat terjadi di mana saja, karena ruang cyber itu sendiri mengacu pasal 158 sebenarnya
tidak mengenal teritorial atau lokus tindak pidana yang spesifik seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menentukan lokus tindak pidana apabila KUHP yang baru sendiri mengatur perluasan dari makna ruang cyber itu sendiri dalam hal terjadi tindak pidana. Itu pertanyaan saya Pak yang pertama. Yang kedua tadi juga sempat disinggung mengenai pembahasan mengenai Yang pertama aja sudah berat, jangan dulu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu sudah dibacakan, ya, itu tentang bisa dilihat oleh umum, gitu ya, bisa mengerti? Intinya kan itu ya. Iya betul Pak. Nah kalau saya tanya lagi, itu masuk kepada perbuatan material atau akibat? Itu bahkan tergantung kasuistiknya Pak, karena di pasal 11 itu sendiri diatur KUHP yang baru itu diatur tempat tindak pidana itu ada 3 sesungguhnya. Tempat perbuatan dilakukan dalam artian perbuatan material, lalu tempat bekerjanya alat dalam artian instrumen, dan yang C tempat terjadi akibat. Jadi 3 itu sebenarnya bisa dilakukan secara bisa diterapkan secara bersamaan dalam artian tindak pidana cyber itu sendiri. Nah kalau seperti itu, bagaimana cara menentukan tempat terjadi tindak pidana itu sendiri? Apakah hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis dari Baik, berarti pertanyaannya arahnya ke situ ya. Jadi itu di dalam KUHP yang baru sudah disebutkan perbuatan material, instrumen dan juga akibat ya, gitu ya. Nah terus pertanyaannya bagaimana penentuannya itu kalau terjadi tarik menarik? Begitu kira-kira. Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik. Tadi kita bicara memang tentang cyberspace itu. Makanya sengaja juga saya tayangkan, sengaja saya sampaikan, sengaja saya kutip tentang adanya teori yang berkembang di Amerika. Nah di Amerika itu kalau kita lihat teori yang ketiga itu, teori of international space, dia mengatakan teori ini bilang bahwa cyberspace dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional. Jadi kalau KUHP kita masih bersifat konvensional, yang sekarang KUHP masih ada yang nomor 1 tahun 2003 itu, ya mungkin next 3 tahun ke depan, ya mungkin kalau kita sudah melihat itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, dia bukan lagi bersifat konvensional, nah, kita bisa menerapkan apa yang tertera di KUHP baru ini. Tapi kalau dia masih bersifat konvensional pemahamannya, kalau kita pegang teori yang berkembang Amerika ini, kita setiap negara yang mempunyai kedaulatan. Ya tidak semua asas teritorial itu bisa diberlakukan. Katakanlah terjadi suatu tindak pidana dalam perluasan negara Indonesia dan juga korbannya ada di Amerika. Negara Amerika punya kedaulatan. Nah walaupun korbannya ada di Indonesia. Nah berarti, dengan melihat satu pemisahan antara konvensional dan cyberspace ini, kita akan melihat bagaimana penyidik akan melakukan proses penegakan itu untuk menentukan lokus delikti. Bisa disingkat dari Amerika. Ya kan? Karena setiap negara mempunyai kedaulatan. Kita masih ingat waktu kasus Basri Masih yang berkembang yang terjadi di Malaysia tentang tenaga itu di Malaysia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pada waktu itu Indonesia meminta sedangkan di Indonesia, tapi Malaysia mengatakan disidangkan di Malaysia. Nah, jadi kita melihat kita berpegang pada teori international space, kita bisa melihat kita ini tindak pidana yang masih tidak pidana konvensional diatur di KUHP atau memang pada undang-undang ITE. Nah itu makanya saya katakan tadi bahwa kita menjadi pelaku dengan KUHP atau dengan undang-undang ITE. Gitu. Jadi terpulang kepada kedaulatan bangsa negara itu untuk menerapkan hukum. Begitu ya. Tanggung jawabannya lokus deliktinya dilakukan di peradilan negara mana. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada tambahan dari Bapak Ibu, bagaimana itu ada 3 perbuatan material, instrumen dan akibat itu diatur dalam KUHP yang baru. Misalnya terjadi tarik menarik atau keberatan terhadap satu jurisdiksi. Kira-kira bagaimana kita menentukan? Itu pertanyaannya ya.
Yang tadi jawab itu sudah itu arah ke situ kan tadi? Ya, tadi sudah dijawab. Bagaimana kira-kira dari Bapak Ibu Hakim ada yang memberikan masukan? Coba mungkin ada dari tambahan penjelasan dari saya. Kan Pengadilan Tanjung Balai Bapak, izin Bapak. Ayo silahkan. Baik Bapak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya sekaligus ingin memberikan pendapat sedikit Bapak bahwa kejahatan cybercrime ini memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan kita Pak. Mungkin dalam cybercrime ini ada menyangkut terhadap undang-undang IT, di mana contoh kasus yang paling simpel mungkin dalam tindak pidana kejahatan perjudian. Ada beberapa hal yang menggunakan sarana daripada IT ini sehingga masuk dalam tindak pidana perjudian. Yang kami maksudkan dalam menentukan tindak pidana locus delicti dalam cybercrime ini, kalau memang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, kita tetap berpatokan kepada apa yang diatur dalam pasal 5 KUHP Bapak. Karena jelas di situ ini kalau pendapat kami ini adalah tindak pidana biasa, karena belum ada secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan tentang cybercrime ini. Jadi untuk menentukan locus delictinya, kalau saya berpendapat kita berpatokan kepada KUHP, karena dalam undang-undang yang lain yang diatur di luar daripada KUHP itu memang aturan perundang-undangannya khusus Pak untuk acara seperti korupsi atau undang-undang kejahatan HAM. Nah, itu Pak pendapat kami. Jadi untuk menentukan locus delicti, kalau memang dia masih belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, hukum acaranya kita tetap berpatokan kepada KUHP, baik 85 maupun saksi-saksi yang lebih di suatu tempat itu yang menjadi dasar hukumnya Pak. Terima kasih Bapak. Iya, silakan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa karakteristik cybercrime itu memiliki kekhususan. Dan KUHP tidak bisa menampung, tidak bisa menyelesaikan dengan instrumen-instrumen yang ada di KUHP. Karena cybercrime ini lintas batas. Siapa saja dan di mana saja orang bisa melakukan tindak pidana cybercrime. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya instrumen. Nah, instrumen-instrumen ini harus berpegang kepada teori. Tadi kita ada bentang tentang 3 teori, bahkan ada teori yang dikembangkan di Amerika. Nah, sebagai sesuatu kita yang memandang sesuatu pembaharuan hukum pidana yang telah dilaksanakan, kita tidak bisa hanya berpegang kepada KUHP, ketidakmampuan KUHP mempertahankan itu, melakukan suatu penegakan hukum. Nah, tentunya kita menyadari bahwa banyak payung-payung hukum yang tersebar di luar KUHP. Jadi kita tidak hanya berpegang pada KUHP. Nah, seperti saya katakan bahwa polisi dalam melakukan proses penyidikan itu dia harus melakukan survei di laptop itu, survei di mana hak atau server itu berada. Dia menggunakan laboratorium forensik dan ahli digital. Kalau tidak pidana pencurian, nggak perlu ahli digital, ya kan? Nah, itu hal-hal yang bersifat tindak pidana yang jatuh secara konvensional masih bisa diakomodir. Tapi KUHP kita lihat berapa banyak pembaharuan hukum formil yang telah menobrak KUHP. Contoh, perluasan pembuktian pasal 26A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alat-alat rekaman, bukti elektronik itu tidak ada di KUHP. Nggak ada di KUHP itu. Kemudian juga penetapan kesalahan dan penetapan tersangka tidak ada di KUHP. Diterobos oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakimnya Sarpin Rizaldi pra peradilan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kesalahan dalam penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan. Itu pembaharuan kita. Kemudian saksi yang diajukan juga, apakah saksi yang diajukan itu adalah saksi yang juga yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pihak? Nah, itu sudah diselesaikan juga oleh instrumen-instrumen yang ada di luar. Kemudian satu saksi sudah dapat untuk membuktikan terdakwa
terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan itu berkembang di dalam undang-undang KDRT. Nah, jadi tidak saja, jadi walaupun ada undang-undang menteri, ada peraturan menteri, tetapi di situ terserah undang-undang ketentuan formil. Jadi mari kita lihat undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu juga kalau kita lihat undang-undang rejim pencucian uang itu, bagaimana tentang pembalikan beban pembuktian, ya kan? Nah, itu semua adalah pembaharuan sudah terjadi, pembaharuan yang ada di sini. Begini Bapak ya, jadi kita tidak saja berpegang kepada Bapak, tapi ya kita harus bisa menyelesaikan kasus ini. Tidak ada aturan yang kuat terhadap cybercrime ini. Polisi lebih cenderung, ya tadi saya jelaskan dengan menggunakan ahli digital segala macam dan melakukan penyidikan itu dengan menggunakan laboratorium forensik. Oke, baik, terima kasih. Barangkali ingin saya tambahkan dulu ya, menambahkan. Jadi moderator bisa menambahkan sedikit ya. Locus delicti kan tempat di mana tindak pidana dilakukan. Kalau konvensional itu bisa langsung kita lihat. Tapi kalau di cybercrime dia itu di awang-awang. Di awang-awang dalam arti ada beberapa terkait di dalam cybercrime. Pertama, dibuatkan tadi itu ada mengupload. Untuk mengupload tentu ada lagi beberapa provider yang bisa memberikan fasilitas untuk itu akses. Baru kemudian lagi bisa juga diakses oleh orang lain, di-download atau di-link. Untuk kasus-kasus seperti ini, mana yang akan dipergunakan, apakah akibat instrumen atau material, itu akan kita lihat nanti di dalam karakteristik kasus itu sendiri. Contoh, waktu saya di Australia, kami itu membahas satu kasus cybercrime berhubungan dengan pencemaran nama baik. Kebetulan, saya nggak perlu sebutkan kasusnya dan siapa tokohnya, kebetulan yang menerima perlakuan yang pencemar nama baik ini adalah pejabat yang ada di Australia. Kemudian yang membuatkan itu adalah dari beberapa negara Eropa yang membuatkan ini. Nah, orang itu melihat bahwa itu adalah mencemarkan namanya. Nah, saat itu waktu diadili di Australia, mereka ada keberatan bahwa yang berwenang bukanlah pengadilan negeri Australia, tetapi pengadilan negeri atau pengadilan salah satu yang ada di Eropa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada tentang pencemaran nama baik, siapa kira-kira yang akan melakukan keberatan atau misalnya mengadu terhadap penjahatnya atau kriminalnya? Pasti berbeda dengan orang yang mengadu kalau misalnya ada misalnya porno anak-anak child porn itu juga jadi pembahasan. Itu siapa kira-kira nanti yang akan menyidik siapa yang menjadi korbannya. Baru ada lagi judi. Kalau judi itu siapa yang menjadi berkepentingan. Kalau judi kemarin itu berkepentingan karena yang lain dibiarkan judi, kok kami tidak bisa seperti ini gitu ya. Tapi judi pada umumnya itu adalah polisi yang lebih berkepentingan karena langsung kepada ketertiban umum. Kalau misalnya nama baik, itu yang paling berkepentingan itu adalah personal pribadinya. Oleh karena itu, walaupun kita ditanya, mana yang kita tentukan di antara yang tiga ini, semuanya itu bisa berlaku menjadi locus delicti. Prinsipnya tadi locus delicti. Sehingga locus delicti untuk pencemaran nama baik adalah di mana bisa kita buka akses terhadap pencemaran itu. Contoh, dibuatkan dari Eropa pencemaran itu dengan internet, dengan fasilitas jaringan di sana dan instrumen. Tetapi saya buka di Australia, maka Australia bisa menyampaikan bahwa ini adalah locus delictinya adalah di Australia. Jadi penentuan locus delictinya itu adalah berdasarkan akibat karena saya yang membuka langsung di Australia. Sehingga saya berhak untuk bisa mengadukan soal ini supaya ini diadili. Bukan Inggris, meskipun dari Inggris itu di-upload. Tapi kalau misalnya kayak perjudian
Perjudian buka di mana-mana. Kayaknya orang yang main judi yang tidak keberatan, malah senang. Polisi yang masuk menghandle di mana address-nya, di mana itu jaringannya dibuat instrumen-instrumennya. Mungkin polisi langsung lihat instrumen di mana itu terjadi. Contoh kejadian itu adalah penipuan melalui media, melalui internet online. Itu adalah dari Chinese, orang Hong Kong membantu di Indonesia kan ditangkap orang Indonesia. Memang di sini dilakukannya, tapi korbannya adalah korban uangnya yang ditipu itu adalah di Cina. Melalui jaringan Intel, mereka dikirim ke Cina untuk bisa diadili. Jadi korbannya adalah uang-uang yang ada di sana itu dihabisi sama mereka, tapi pelakunya dari Indonesia, tapi uangnya habis ludes di bank yang ada di negara. Nah, sedemikianlah penentuan locus delicti itu begitu sulitnya, sehingga sistem konvensional yang ada sekarang itu kita kenal di KUHP berubah dia wujud. Jadi wujudnya yang berubah wujud dia karena sifat daripada cybercrime. Jadi sifatnya adalah, jadi kalau dibilang space-nya betul dia space, tapi semua space dari cybercrime itu punya ada space-nya orang, yaitu negara-negara. Memang ada space yang sama sekali tidak berpenghuni, somewhere itu yang ada itu nowhere itu tidak miliknya negara-negara karena space, tapi itu nggak ada juga instrumen, nggak bisa juga dari sana akses. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, bahwa dari saya ini sebagai tambahan, bahwa locus delicti yang sekarang itu di internet sudah berkembang sedemikian rupa tentang pengertiannya. Tentang hal ini juga bisa terjadi di dalam pidana. Kalau misalnya di dalam perdata itu juga the conflict of jurisdiction. Jadi the conflict of jurisdiction itu memang konflik beberapa jurisdiksi, sehingga beberapa negara bisa berwenang untuk mengadilinya. Tadi disampaikan oleh pemapar bahwa Indonesia meminta supaya di Indonesia diadili, tapi hukum orang sana bilang bahwa hukum kami yang mengadilinya. Nah, oleh karena itu untuk hal tertentu ada perjanjian-perjanjian internasional di mana mereka bekerjasama untuk memerangi cybercrime. Bagaimana cara penentuannya? Tetapi seperti yang sampaikan tadi bahwa kita mempunyai sovereignty, territorial sovereignty kita, sehingga suatu negara bisa menolak, dan Malaysia belum ada kita mungkin bekerja kerjasamanya sehingga mereka mengadili sendiri, walaupun kita yang paling efektif daripada crime. Jadi kalau misalnya di dalam perdata, di pidana itu sama-sama ada konflik of jurisdiction. Di perdata ada conflict of law, ada conflict of jurisdiction. Nah, conflict of jurisdiction sekarang ini karena memang nyata-nyata beberapa jurisdiksi di beberapa negara mempunyai wewenang untuk mengadili seperti mana yang disampaikan di dalam beberapa teori tadi. Nah, oleh karena itu siapa yang berhak? Semuanya berhak. Siapa yang mengadili? Ya siapa yang mencoba pertama masing-masing dalam pelaksanaan. Sehingga suatu kejahatan tidak bisa lepas karena masalah jurisdiksi. Itu yang mungkin untuk menambah gambaran tentang bagaimana hubungan antara akibat, instrumen dan tadi adalah tergantung kepada karakteristik daripada perbuatan tindak pidana itu. Demikian barangkali yang tambahan saya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Atau bertanya. Pak Hatar kelihatan tidak mau bertanya, saya lihat. Enggak? Pak Made? Pak Baslin? Silakan Pak. Cukup ya. Nah, dari Pak KPN masih ada? Para mahasiswa. Dari apa? Dari Satker ada? Baik, coba saya tanya tadi untuk apa tadi ya? Ini dari PN Siantar ada ya? PN Siantar. Iya, PN Siantar gimana? Ada pertanyaan? Yang tadi disampaikan mengerti? Ya, mengerti Pak. Nah, coba terangkan bagaimana yang kami barusan terangkan tadi. Coba terangkan. Coba diterangkan apa yang barusan saya terangkan. Bapak sekarang menjadi presenter, waktu hanya 2 menit. Coba dulu dibuka maskernya. Tunjukkan wujudnya. Ayo, yang penting Anda mengerti. Kalau nggak banyak, iya. Apalagi Bapak Ibu kan itu ya. Coba jelaskan dulu. Buat dulu apa yang coba dijelaskan apa yang Bapak ketahui setelah tadi perbicaraan ini dan presentasi tadi. Apa yang Bapak dapat?
Ada yang mengenai Pak Yoni tadi, Pak, bahwa yang pertama itu mengenai pemerintah itu bisa berpendapat bahwa yang dipandang sebagai logistik itu adalah pelaku telah melakukan kejahatan dan bukan tempat menimbulkannya akibatnya itu, Pak. Kemudian kalau yang kedua adalah tentang tempat pelaku telah melakukan perbuatan itu, Pak, secara materialnya, Pak. Kemudian kalau yang itu, Oke, baik, sudah kami mengerti. Pengadilan Negeri Binjai, apa yang Bapak ketahui dari tadi disampaikan? Apa yang bisa diketahui? Mana yang bisa dapat dari yang tadi? Nah, kalau begitu nanti lain kali Bapak Ibu tadi perhatikan ya, waktu tidak cukup lagi ya. Nanti ke depannya, minggu depan, diperhatikan, nanti kan kami tanya apa yang didapat, supaya ada berguna ya. Baiklah, karena waktu juga sudah habis, maka dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pemapar Bapak Syahlan dan juga menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, sekaligus juga minta maaf jika ada di dalam penyampaian maupun di dalam tutur kata di dalam selama presentasi ini. Dan waktu juga saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, karena tadi ada permintaan pantun, ya. Jadi sebentar. Lubuk Selasi tempat perhentian, mampir sejenak membeli kolam. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kalaulah ada modal yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalaulah ada tindak salah, mohon maaf dunia akhirat. Baik, terima kasih kita ucapkan dan mari kita berikan kembali aplaus kepada Bapak Dr. Syahlan dan Bapak Bongbong Silaban yang telah memandu sesi pemaparan materi dan tanya jawab dengan sangat baik. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian hingga acara ini selesai. Saya Ayu selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Tahu. Bagus.